توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan berjumpa dalam cinta, berpisah dalam cinta, mudah-mudahan tersambungkan hati menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan temanya hari ini, menjadi wanita yang dirindukan surga. Menjadi wanita yang dirindu surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebagai akhir kehidupan rumah abadi kita. Akan tetapi rumah abadi itu tidak satu, melainkan ada dua pilihan. Imma fil jannah wa imma fil nar. Ada yang dikembalikan ke rumah abadinya berupa surga, naudzubillah. Ada pula yang dikembalikan ke rumah abadinya berupa murka dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan kalau kita bicara tentang kita, kaum perempuan, muslimah, mukminah, umat Nabi Muhammad, sebenarnya sangat dekat sekali dengan surga. Jadi kalau ada muslimah, mukminah, umat Nabi Muhammad, pulangnya ke negeri akhirat bukan ke surga, bolehlah dikatakan bahwa dia adalah seorang perempuan yang telah salah alamat. Salah alamat pulang. Sebab sebenarnya kita sebagai muslimah mukminah ini sangat dekat sekali dengan surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dulu di masa sebelum Islam, kaum perempuan ini dianggap sebagai bangsa nomor sekian, sangat tidak dihargai. Banyak orang jahiliyah membunuh, menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Bahkan ada yang ketika seorang perempuan melahirkan anaknya, sekalian dibuatkan lubang. Begitu lahir, dilihat sama dukunnya, sama dukun beranaknya, sama bidannya, laki-lakikah ataukah perempuan. Kalau laki-laki segera diputuskan tali pusarnya, diselamatkan. Ketika dilihat seorang perempuan yang lahir, diputuskan tali pusarnya, kemudian dikuburkan hidup-hidup, bahkan tanpa sempat dilihat oleh ibunya seperti apa rupa anaknya. Syariat agama ini di awal-awalnya, sebelum diharamkan minuman keras, sebelum diharamkan berzina, sebelum diharamkan makanan dari hewan yang tidak disembelih, sebelum diwajibkannya sholat, sebelum diwajibkannya puasa, sebelum diwajibkan menutup aurat, sebelum ada syariat-syariat apapun, sesudah syariat jangan menyembah selain Allah, Allah mengharamkan menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup. Allah menceritakan keadaan budaya masa jahiliyah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira
wa huwa kadzib. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, apabila diberi kabar bahwasanya istrinya melahirkan seorang anak perempuan, wajah sang ayah, wajah suami segera menghitam karena marah. Begitu dikabari, istrimu sudah melahirkan. Istri saya melahirkan laki-laki atau perempuan? Ternyata perempuan. Wajahnya segera menghitam, malu, marah, gelisah, menganggap bahwa kelahiran seorang anak perempuan semacam aib yang harus ditanggung oleh dirinya kalau tidak segera dia kuburkan dan dia musnahkan. Alhamdulillah, Allah tidak menghadirkan kita pada masa-masa yang seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah, kita tidak dihidupkan pada masa-masa yang seperti itu. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, laki-laki tersebut ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Jangan sampai ada sesiapapun yang mengetahui kabar buruk tersebut. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi kehadiran Islam memuliakan kaum perempuan. Kita Allah jadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada kaum perempuan. Kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, "Man kanat lakum thalath jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dibesarkan, ketiganya dididik, ketiganya dimuliakan, sampai perempuan tersebut menjadi perempuan-perempuan yang terhormat, perempuan yang mengerti caranya sholat, perempuan yang menjalankan perintah Allah dengan taat, perempuan yang jauh dari segala dosa dan maksiat, maka laki-laki yang memiliki 3 anak perempuan yang seperti ini, kanat lahu itqun minan nar, anak perempuannya tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi kita, bagi ayah kita, bagi ibu kita anak perempuannya adalah bidadari-bidadari yang menghantarkan orang tua menuju surga, mencegah orang tua dari siksa api neraka, dekat dengan surga. Kita muslimah, mukminah, saudariku sekalian yang saya muliakan, kita umat Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita sangat dekat dengan surga kita. Bahkan kalau kamu menikah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, menjadi gundokan 2. Ya Bu ya? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ketika kamu menikah, kamu menjadi seorang istri, surganya lebih dekat lagi. Nabi Muhammad mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Surga, dunia, kata Nabi Muhammad, mata', ada kesenangannya, ada surga di dunia. Wa khairu mata'iha, seindah-indah surga di dunia, al-mar'atus salihah, adalah seorang istri yang solehah. Ketika kamu menjadi seorang istri dan kamu menjadi
menjadi seorang istri yang solehah, maka surga itu bersama denganmu. Kamu menjadi sekeping surga Allah di atas muka bumi ini. Kamu hidup dengan menjadi bagian dari surga. Kamu meninggal dunia sangat dekat dengan surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalaha Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, suaminya sayang, cinta dan ridha kepadanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Surga bagi seorang istri sangat dekat sekali. Saudara sekalian yang saya muliakan, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ayyuma imra'atin sallat fardaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan sholatnya bagus, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak pernah dia tinggal, puasanya pun juga rapi, bagus puasanya, dia tidak pernah meninggalkan puasanya Ramadan, yang hutang dia bayarkan puasa tersebut, meskipun dia tidak menambahnya dengan puasa-puasa sunnah, meskipun dia tidak punya banyak puasa sunnah, tapi dia punya amalan lain, yaitu ata'at zaujaha, dia menjadi seorang istri yang mampu membahagiakan suaminya, adkhalahallahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Allah memasukkannya ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini perempuan sama surganya dekat. Jadi anak yang menggandeng orang tua menuju surga, jadi istri yang diperkenankan masuk surga dari pintu manapun. Kalau jadi ibu, Masya Allah, surganya turun di bawah telapak kakimu, Bu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Karenanya, sebagai umat Islam, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, surga sangat dekat dengan dirimu. Jika ada seseorang di antara kita yang dikembalikan tidak kepada surga, melainkan naudzubillah dikembalikan kepada neraka, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang telah salah alamat pulang. Semoga kita tidak menjadi salah satu di antaranya. Kenapa ada seorang perempuan yang salah alamat pulang? Kenapa ada seorang perempuan yang tidak kembali menuju surga, padahal ia sudah didekatkan sedemikian rupa kepada surga? Saudara sekalian yang saya muliakan, karena dia tidak memenuhi persyaratannya, karena dia tidak ikut-ikutan mengambil proposal pendaftarannya, karena dia tidak bergabung bersama dengan rombongan-rombongannya. Apa persyaratan menuju surga sehingga semoga
kita semuanya menjadi orang-orang yang dirindu oleh surga. Simak dengan baik, saudariku sekalian. Bukan hanya dengan telingamu, tapi simaklah dengan hatimu. Simaklah dengan akal pikiranmu, sehingga mudah-mudahan bisa kamu jadikan sebagai list untuk kamu penuhi persyaratan-persyaratan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahli nar minal fuqara. Nabi Muhammad bercerita, malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan orang-orang miskin. Para sahabat heran. Mereka pun bertanya, sebab dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sangat memuliakan orang-orang miskin. Bahkan dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, ittakhadu indal fuqara al-ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Kata Nabi, berbuat baiklah kalian kepada orang-orang miskin di dunia. Mereka adalah pemilik jabatan di akhirat nanti. Pejabat-pejabat akhirat banyak didominasi oleh orang-orang yang sewaktu hidup di dunia hidup dalam keadaan fakir miskin. Tapi kok Nabi bercerita kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang miskin? Para sahabat pun bertanya, aminal mal ya Rasulullah? Apakah mereka miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la, bal minal ilm. Mereka bukan miskin harta, akan tetapi miskin ilmu. Maka syaratmu untuk menuju surga adalah milikilah ilmu. Jangan berhenti belajar, Bu. Kerja boleh, dagang boleh, bertani boleh, jadi pegawai boleh, tapi jangan sampai membuatmu lalai dari memahami ilmu agama dengan benar. Pelajarilah ilmu agama. Jangan sampai kamu nggak tahu apa aja yang bisa batal sholat. Jangan sampai kamu nggak paham. Saya mohon maaf keluar darah pada hari kesekian, padahal saya belum lama dari suci menstruasi yang sebelumnya. Saya wajib sholat atau tidak? Kamu nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena kamu tidak mempelajari ilmunya. Kita harus belajar, saudara sekalian, biar paham ilmu agama. Pun juga biar kenal kepada Allah. Orang yang berilmu jadi paham bahwa pengendali hidup hanya satu, namanya Allah. Orang yang berilmu jadi mengerti bahwasanya pemberi rizki bukanlah suami, bukan orang tua, bukan pekerjaan, akan tetapi pemberi rizki hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak menuntut-nuntut suami, sehingga dia tidak merongrong-rongrong keluarga. Dia paham seutuhnya pemberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menamakan dirinya Huwar Razzaq Dzul Quwwatil Matin.
Sesungguhnya Allah adalah sang pemberi rizki. Dialah Allah satu, pemilik kekuatan tertinggi. Ada seorang perempuan dulu, suaminya miskin, kehidupan sangat sederhana sekali. Akan tetapi ilmunya dan imannya luar biasa. Suatu hari suaminya ada yang ngajakin pergi haji. Suaminya dah ragu-ragu dibawa pergi haji nih, karena kata suaminya, nanti kalau saya pergi gimana dengan urusan belanjaan kamu dan anak-anak kita. Sang istri, karena dia adalah seorang perempuan yang berilmu agama dengan baik, dan dia adalah seorang perempuan yang berkeimanan baik, dia pun dengan semangat berkata pada suaminya, pergilah abangku sayang, tenang aja bang, bismillah, rezeki itu kan Allah yang punya aturan. Pergilah bang, mumpung kapan lagi punya kesempatan untuk bisa berangkat ke tanah suci, pergi bang, pergi. Sang ayah pun akhirnya pergi. Tetangga-tetangganya nih, tangga si perempuan tadi ini, karena tahu bahwa yang menafkahi keluarga tersebut itu hanyalah suaminya gitu ya, bapaknya. Ketika dengar kabar bahwa bapaknya berangkat pergi haji, kebetulan tetangga-tetangganya tidak berilmu, imannya kurang-kurang. Mereka pun datang seolah prihatin padahal ngomporin. Banyak nih jenis tetangga seperti ini, jenis kawan seperti ini di Jakarta. Di tanah datar nggak ada satu, adanya banyak. Sehingga sekalian mereka bilang, ya ampun kesiannya, kamu nggak apa-apa ditinggalin suami. Aduh, terus nanti makan apa kalian kalau nggak ada bapak? Wah, kesian sekali ya si bapak itu, apa nggak mikir berangkat pergi haji gitu, ninggalin istrinya, anak-anaknya. Kalian kehidupan sehari-hari aja susah, padahal ada bapak, dia pergi pula. Laki-laki zaman sekarang memang. Sang istri hatinya penuh dengan keimanan, pikirannya punya ilmu yang dia telah dapati dari para ulama-ulama, yang tersambung ilmunya dengan para ulama di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang paham bahwasanya pemberi rizki hanya Allah Subhanahu wa taala, sambil tersenyum menjawab ucapan seorang tetangganya, kamu gimana? Kamu nggak apa-apa? Dia bilang, nggak apa-apa dong. Kenapa memangnya? Yang pergi kan hanyalah tukang makan rezeki, sementara sang pemberi rizki bukankah tak akan pernah pergi? Jawaban yang sangat indah sekali. Yang pergi hanyalah tukang makan rezeki, sang pemberi rizki tak akan pernah pergi. Bu, Dek. Ini kok yang jawab Bu sama Dek sama aja ya? Nah, sama juga. Masya Allah. Orang yang beriman, hatinya akan jadi selalu tenang, karena ia tidak sebegitu ketakutannya
terhadap apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Iman membuatnya paham dan yakin bahwasanya pengatur hidup ini hanya Allah SWT. Saat suamimu diberhentikan dari pekerjaan, tenanglah, tenanglah. Yang berhenti cuman kerja. Rezeki dari Allahnya tak akan pernah berhenti mengalir. Bu, kalau dompetmu menipis, cukup dompetnya aja yang menipis. Imanmu jangan ikut menipis juga. Takwamu jangan ikut menipis juga. Syukurmu jangan ikut menipis juga. Tenangkan hatimu. Allah bahkan sudah memberi kepadamu rezeki. Bahkan saat kamu berada dalam rahim ibumu. Bagaimana mungkin Allah akan lupa kepadamu sesudah badanmu sebesar ini? Saat kamu berada dalam rahim ibumu saja, Allah alirkan, Allah hadirkan rezeki untukmu. Ada nggak di sini nih orang Sumatera Barat nih yang waktu di USG dokternya bilang, waduh anak ibu dalam rahim stres nih. Kenapa gitu dok? Dia khawatir aja bu. Dia khawatir rezekinya nggak datang padanya. Nggak ada. Nggak ada. Rezeki itu disampaikan Allah SWT. Hingga terbentuk aliran darahnya, hingga terbentuk sel-sel dalam tubuhnya, hingga terbentuk otaknya, hingga terbentuk aliran darahnya, hingga terbentuk kulitnya, hingga terbentuk seluruh organ tubuhnya. Apa yang kamu khawatirkan tentang urusan rezeki, saudari-saudariku sayang? Jangan pernah jadikan kekhawatiranmu terhadap urusan rezeki mencabut iman yang telah Allah anugerahkan kepadamu itu. Teruslah belajar hingga kamu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah mendengarkan kajian, teruslah berilmu, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Sekarang nih belajar semakin mudah, saudaraku sekalian. Handphone sudah di tangan, YouTube begitu mudah kamu akses. Tinggal buka aja kajian dari para ulama-ulama, sangat banyak. Dengarkan dengan seksama, hadirkan hatimu di dalamnya, dan ikut sertalah dalam rombongan-rombongan orang yang bergerak menuju surga. Teruslah belajar, teruslah belajar, sampai kamu benar-benar kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kamu paham yang mengatur kehidupan hanya satu, namanya yang memberi rizki hanya satu, namanya yang menghidupkan dan mematikan hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pula lah yang menghadirkanmu pagi hari ini di tempat ini. Dia pula lah yang menghalangkan orang yang berniat hadir sebelumnya dari tadi malam, akan tetapi tidak mentakdirkannya hari ini untuk datang. Dia yang menentukan segala sesuatu. Dia yang mengatur-aturkan segalanya. Dia yang menghadirkan saya di tempat ini untuk menyampaikan ucapan-ucapan ini dan kamu mendengarnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, satu aja
Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berilmu, dia paham hidupnya karena Allah, dia paham hidupnya dari Allah, maka dia pun menjalani kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu motif hidup kita tuh. Visi misi kehidupan kita seharusnya dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Kita bisa dapatkan itu semua ketika kita tidak melewatkan waktu untuk berilmu, untuk berguru, untuk mempelajari agama ini dengan benar. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ilmunya apa aja sih yang wajib dipelajari hingga membawa kita menuju kepada surga? Mudah, saudaraku sekalian. Ilmu yang wajib kamu pelajari hanyalah ilmu tentang 2 kalimat yang menjadi kunci surga. Hanyalah ilmu tentang 2 kalimat yang menjadi penyaksian kita, proposal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu paham bahwasanya Allah lah pengatur kehidupan, yang menciptakan sakit sekaligus yang menyembuhkan, yang menaikkan orang sekaligus menjatuhkannya, yang memuliakan seseorang sekaligus menghinakannya. Dialah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mentakdirkanmu, dek, entah di tahun berapa kamu menikah nanti. Yang menentukannya adalah Allah. Kamu sekarang belum menikah, dek, kamu tidak tahu kapan kamu menikah. Orang tuamu pun tidak tahu kapan kamu menikah. Saudara-saudaramu pun tidak tahu kapan menikah. Teman-teman pun tidak tahu kapan menikah. Akan tetapi semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh pertanyaan kamu kapan nikah itu adalah jenis pertanyaan yang sia-sia. Seharusnya itu dicoret dari daftar pertanyaan yang ada. Siapa yang tahu kapan nikah? Nikah, ya, mati, punya anak, itu adalah sesuatu yang tidak ada penentunya selain. Maka pertanyaan kapan kamu nikah, kapan punya anak, sama dengan pertanyaan kapan kamu mati. Jadi buat ibu-ibu yang suka nanya sama adik-adik, kapan kamu nikah? Berhentilah bertanya begitu kalau tidak mau ditanya balik, kalau tante kapan mati? Saudariku sekalian yang saya muliakan, nggak ada yang ngatur kehidupan selain Allah. Itu ilmunya, termasuk urusan rezeki. Nggak ada yang tahu, Bu. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Seseorang tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati.
Kita nggak tahu, Bu, apa yang akan kita makan esok hari. Kita nggak pernah tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah sudah berjanji, selagi kamu ada di atas muka bumi, rezeki akan sampai kepadamu. Maka andai pun kamu tidak tahu alamat rezekimu, jangan khawatir, sebab rezekimu tahu alamatmu. Tenang, kalau urusan rezeki nih Bu ya, gajah nggak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Ibu pernah lihat gajah sujud? Gajah nggak pernah sujud gemuk-gemuk Bu. Kecoa tuh nggak pernah facial aja glowing. Tenang aja, rezeki semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah yakin bahwa penentu kehidupan adalah Allah. Paham arti la ilaha illallah, paham arti Muhammad Rasulullah. Kamu muslimah, kamu orang Islam, kamu mukminah, kamu orang yang beriman. Kita muslimah, kita mukminah. Ada hal indah yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Kita diberi seorang nabi yang sayangnya sama kita umatnya luar biasa. Kita dianugerahi Allah seorang nabi yang puncak cita-citanya adalah keselamatan kita umatnya di dunia hingga di hari akhirat nanti. Kita punya nabi sesayang-sayang orang kepada kita. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid selalu mengatakan hal ini, saudara sekalian. Innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik min zawjatik wa min auladik, innahu arham bik min nafsika alladhi baina jambayk. Nabi Muhammad adalah seseorang yang paling sayang padamu, lebih daripada sayangnya anak-anakmu padamu, lebih daripada sayangnya suamimu padamu, lebih daripada sayangnya orang tuamu padamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu, bahkan lebih daripada sayangnya dirimu kepadamu. Kita sayang sama diri kita, tapi kamu tahu ada yang lebih sayang lagi kepada kita daripada diri kita sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepanjang hidupnya dulu, setiap malam-malamnya, tentu sesudah Islam, tentu sudah Allah SWT jadikan beliau seorang Rasul. Setiap malam-malam beliau menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Dalam sholat beliau, sesudah beliau sholat panjang, sesudah sampai dengan kakinya bengkak, beliau berdiri mengerjakan sholat. Sesudah beliau memanjangkan sujud-sujudnya dengan penuh tawadhu, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh khusyuk. Sesudah sholat beliau dengan linangan air mata, bahkan Sayyidina Bilal bercerita dengan dada yang turun naik, dengan suara tangisan yang begitu menyedihkan hati. Nabi
umatku. Ya Allah, sayangilah umatku. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka yang mereka tahu ataupun tidak tahu, yang mereka lakukan sengaja ataupun tidak, yang mereka lakukan sendirian ataupun bersama-sama. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Selamatkan mereka dari murka-Mu ya Allah. Selamatkan mereka dari neraka-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. 1400 tahun yang silam beliau telah mendoakan kita. Emang bisa seseorang sudah menyayangi bahkan dari sebelum dia ada? Para ibu, ketika kamu menggendong anakmu untuk kali pertama, tidakkah kamu telah jatuh cinta padanya? Ketika untuk kali pertama kamu memandangi bayi mungil yang 9 bulan kamu mengandungnya, tidakkah kamu sudah begitu jatuh cinta padanya? Kamu bukan jatuh cinta dari sejak pandangan pertama, bukan. Kamu sudah jatuh cinta bahkan sebelum dia ada di atas muka bumi. Kamu sudah jatuh cinta pada anakmu bahkan dari sebelum kamu mengandungnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, bukankah ada banyak di antara kita yang bahkan sudah mendoakan untuk anak cucunya bahkan sebelum dia punya cucu? Ada banyak di antara kita yang sudah berdoa tentang, ya Allah, selamatkanlah diriku, sayangilah diriku dan seluruh keluargaku, anak-anakku, bahkan sebelum dia punya anak. Demikian pula lah dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Untuk umatnya sepanjang masa, untuk umatnya sampai sebelum datangnya hari kiamat, Nabi Muhammad sudah mendoakan semuanya. Bahkan jika kamu bertanya padaku, apa yang sedang dikerjakan Nabi Muhammad sekarang dalam alam kuburnya, ku sampaikan kepadamu. Dalam hadis sahihnya Nabi Muhammad menyampaikan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, umatku. Kelak aku wafat pun baik bagi kalian, umatku. Sahabat tidak terima itu. Mereka berkata, hayatuk khairul lana. Hidupmu baik untuk kami, itu pasti wahai Rasul. Namun bagaimana mungkin engkau wafat pun baik untuk kami? Nabi Muhammad bercerita, uridat alayya a'malukum wa ana fi gabri. Kelak ketika aku sudah berada dalam alam kuburku, amal perbuatan kalian umatku diajukan padaku. Apa yang kita lakukan sebagai umat seumur hidup kita sampai laporannya kepada Nabi besar Muhammad. Apa yang kemudian dilakukan Nabi di dalam alam kuburnya? Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika
kegiatan. Semoga Allah terima. Tapi saya meniatkan apa yang saya lakukan dalam hari-hari saya. Pergi ke berbagai macam daerah, pergi ke mana-mana tempat untuk menyampaikan tentang Allah, untuk menyampaikan tentang Rasulullah. Semoga menjadi sesuatu yang ketika diajukan kepada Nabi Muhammad membuat Nabi Muhammad tersenyum, membuat Nabi Muhammad bahagia, membuat Nabi Muhammad senang hatinya. Ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, ketika kita mampu menjaga hidup kita, ketika kita yang jadi istri dia solehah, yang jadi ibu dia mendidik anaknya dengan baik, ketika kita tidak melewatkan waktu sholat, kita laksanakan dengan berjamaah, ketika kita menjaga hidup kita, menjaga lisan kita, menjaga mata telinga kita, menjaga hati kita, ketika kita dengan linangan air mata rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, ketika kita dengan linangan air mata memohon ampun kepada Allah, malu atas dosa-dosa kita kepada Allah, apa yang kita lakukan dapat membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum di dalam alam kuburnya. Beliau bahkan berterima kasih kepada Allah karena memiliki umat yang membahagiakan hati, memiliki umat yang taat, memiliki umat yang kelak akan dapat hadir di belakang beliau di akhirat nanti sebagai rombongan yang akan bersama-sama beliau masuk ke dalam surga. Fa'in wajadtu khairan hamidtu rabbi, fa'in wajadtu khairan dzalik astaghfir lakum rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Dan jika aku dapati amal perbuatan kalian tidak seperti itu, ketika aku dapati amal perbuatan kalian ada pejabat yang korupsi, ada istri yang selingkuh dari suaminya, ada anak yang durhaka pada orang tuanya, ada remaja-remaja yang berpacaran bahkan hingga terjerumus kepada perzinahan, ada anak-anak muda yang meminum atau mengkonsumsi barang-barang terlarang. Sedih hati Nabi Muhammad karenanya. Ada umatnya yang meninggalkan sholat, ada umatnya yang menyakiti, saling menyakiti satu sama lain, ada umatnya yang membenci satu sama lain, saling iri satu sama lain, saling hasut satu sama lain. Ada umatnya yang menggandakan uang dengan rentan riba. Ada hal-hal yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih di dalam alam kuburnya. Lantas sesudah bersedih, Nabi Muhammad berkata, "Istaghfartu lakum rabbi." Aku akan berusaha memohonkan ampun untuk kalian. Maka jika kalian bertanya padaku apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat ini di dalam alam kuburnya, Nabi sedang beristighfar untuk kita umatnya. Siapa yang lebih sayang beliau daripada kita umatnya?
Siapa yang lebih menyayangi kita daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasih sayang tanpa batas, teman-teman. Kasih sayang tak berujung, saudaraku sekalian. Kasih sayang sepanjang jalan yang bahkan bukan hanya di dunia, akan tetapi terus memanjang sampai di akhirat. Di hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana seseorang lari dari orang tuanya, hari di mana orang tua lari dari anak-anaknya, hari di mana seseorang lari dari pasangan hidupnya, dari saudara-saudaranya. Semua orang hanya sibuk memikirkan keselamatannya sendiri. Hari yang bahkan para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah hanya berbisik dengan suara yang mendesis, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkanlah diriku. Hari itu Nabi Muhammad menjadi seorang yang berbeda suaranya. Beliau akan berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Belajarlah saudaraku sekalian, sampai kamu kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab syahadatmu tak akan diterima jika hanya berisi la ilaha illallah. Ia harus pula berisi Muhammad Rasulullah. Belajarlah sampai kamu paham bahwa salah satu senjata besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk segala kesusahanmu, untuk segala derita hidupmu, untuk luka-lukamu, dekatilah Nabi Muhammad. Bersolawatlah padanya. Kamu akan lihat betapa solawat-solawatmu padanya membuatmu semakin dekat dengannya, hingga kamu pun meraih syafaatnya. Syarat utama berguru, belajar, berilmu hingga membuatmu faham, kenal, beriman kepada Allah, dan kenal, faham, beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan engkau pun menjadi seorang hamba yang cinta kepada Allah Tuhannya, sebagai seorang umat yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat mutlak, syarat utama masuk dalam surga. Syarat yang keduanya, selalu saja iman yang dihasilkan dari ilmu itu bergandengan dengan wa'amilus salihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iman hampir selalu saja bergandengan dengan amal soleh, karena hidup di atas muka bumi ini tak cukup hanya dengan beriman tanpa kamu amal soleh. Maka kalau surga sebagai harapanmu, sebagai tempat kembalimu, jika surga yang kamu harapkan sebagai rumah tempatmu berpulang ke sana,
Maka saudaraku sekalian, hidupmu jangan jauh-jauh dari amal soleh yang mendekatkanmu pada surga dan meninggalkan dosa-dosa hingga dapat membuatmu terhindar dari siksa api neraka. Jelas kok, Allah jadikan surga sebagai tempat kembali hambanya yang bertakwa. Jelas kok, Allah jadikan neraka sebagai tempat kembali hambanya yang durhaka, yang tidak peduli kepada perintah-perintah Allah. Dia tidak menjalaninya dan tidak peduli kepada larangan-larangan Allah. Dia pun menerjangnya sesuka hatinya. Tenang, saudariku sekalian, hidup tidak lama. Bersabarlah dalam jalan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar. Yang sabar. Saya nih sholat loh ustazah. Saya nih jalanin perintah-perintah Allah. Tapi kok hidup saya miskin terus. Saya capek sholat. Yang sabar. Hidupmu gak lama. Hidup miskin gak apa-apa. Yang penting miskinnya di dunia aja. Di akhirat jangan sampai kamu pun dimiskinkan Allah Ta'ala. Hidup susah di dunia tak mengapa. Jangan sampai hidup susah. Beritanya kurang lebih mirip aja. 11-12 saja teman-teman saudaraku sekalian. Kesusahan akhirat baru di luar batas kemampuan kita. Kesusahan akhirat Allah katakan tentangnya, fama asborahum alan nar. Kamu pasti akan tahan dengan lapar di dunia. Kamu pasti akan tahan. Kayak apa sih laparnya? Segitu-gitu aja. Lapar karena puasa, kamu akan tahan. Maghrib datang, kamu boleh makan apa aja kok. Ngantuk dari tahajud, kamu akan tahan. Jadi sekalian, pernah nggak di sini nih, di tanah datar, di Batu Sangkar, saat bulan Ramadan ada ambulan datang di sebuah masjid? Ada apa tuh? Ada yang pingsan. Kenapa? Kelamaan taraweh. Ada yang begitu? Ada nggak orang di sini nih misalnya gitu ya? Dia masuk rumah sakit tuh. Kenapa?
kebanyakan baca Quran. Pernah dengar begitu? Nggak ada. Dia tahajud sampai jadi sakit. Ada yang begitu? Nggak ada, saudaraku sekalian. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kita tahan menjalaninya. Kita sabar menjalaninya karena sesuatunya memang standar kehidupan. Saat lewat jembatan Sirat, kakimu tergelincir hingga masuk ke dalam api neraka, kamu nggak akan tahan. Kalau di padang mahsyar kamu tidak bisa ikut rombongan Nabi Muhammad, terusir dari umat Nabi Muhammad. Kalau di akhirat nanti kamu lihat teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, bahkan keluargamu ikut digiring di belakang rombongannya baginda Nabi besar Muhammad, sementara kamu tidak bisa ikut dalam rombongan tersebut, mengalir air mata darah sesudah air matamu habis hari itu, saudara sekalian. Menyesal, semenyesal-menyesalnya. Dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran. Bentuk penyesalan paling unggul, bentuk penyesalan paling tinggi, bentuk penyesalan yang tidak akan pernah mampu untuk kamu susuli. Kamu gak akan tahan karenanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Allah cerita di akhirat nanti ada harinya di mana ada orang menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal, berdarah-darah mulut mereka karena mereka menggigit-gigiti tangan-tangannya. Dan Allah cerita bukan menggigit jari pun, bahkan bukan menggigit satu tangan, ya deh, dua tangan semuanya dimasukkan ke dalam mulutnya karena menyesal. Apa yang mereka sesalkan, ya Allah? Yaqul, dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai dulu waktu di dunia aku menghubungkan hati dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai waktu di dunia saya membuat jalan mendekatkan saya dengan Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya tidak sibuk mencari dunia yang semuanya saya tinggalkan hingga saya melupakan jalannya Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya tidak terlampau sibuk mencari cinta seorang manusia, membuat saya terlewatkan dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahan bersolawat kepada Nabi di dunia. Kita bahagia mencintai Nabi Muhammad di dunia. Dan jika kamu tidak menempuh jalan bahagia ini di dunia,
Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang menyesal di akhirat nanti karena tidak tersambung dan tidak terhubung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di akhirat kita tidak berada di belakang rombongan Nabi Muhammad, kita tidak akan tahan, teman-teman saudariku sekalian. Pun demikian, jika di dalam alam kubur Allah menyiksa kita, kita tidak akan tahan. Pun demikian, jika di saat sakaratul maut yang mungkin bulan depan, mungkin tahun depan datang kepada kita, yang bahkan mungkin seminggu, 2 minggu lagi datang pada kita, jika di saat sakaratul maut Allah tarik iman di dalam hati kita, jika di saat sakaratul maut Allah memberatkan sakitnya sakaratul maut, kita tidak akan tahan, teman-teman saudariku sekalian. Maka kerjakanlah yang kamu tahan untuk menghindarkanmu dari sesuatu yang kamu tidak tahan. Bersabarlah menjadi hamba Allah yang taat. Bersabarlah menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Bersabarlah terhadap segala ujian yang datang dalam kehidupanmu. Jadilah hamba-hamba yang selain beriman, selain berilmu, kamu juga menjadi seseorang yang wa'amilus salih. Surga bisa kamu masuki dengan memenuhi persyaratannya. Satu, berilmu yang membuatmu menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. 2, kamu harus menjalankan jalan taat, memilih jalan takwa, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dan syarat terakhir dari menjadi calon-calon penghuni surga adalah dengan bersihkanlah hatimu. Hatimu, saudaraku sekalian, milikilah hati yang bersih. Milikilah hati yang baik. Milikilah hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Sebab Allah bercerita tentang hari akhirat, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti tidak bermanfaat orang yang bawa harta. Di akhirat nanti tak bermanfaat orang yang bawa anak. Di akhirat nanti yang bermanfaat adalah seseorang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang baik. Hati yang baik, hati yang tidak tahan menyakiti siapapun, hati yang tidak mau menyakiti siapapun, terutamanya adalah orang-orang yang dekat dengannya. Hati yang tidak tega menyakiti orang tuanya, hati yang tidak tega menyakiti suaminya, hati yang tidak tega menyakiti anak-anaknya, hati yang tidak tega menyakiti saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Tak sampai hati melukai mereka, mencubit mereka, tapi dia duluan, ustazah. Dia jahat sama saya,
Saya mau gimana lagi? Saya akhirnya jadi jahat juga sama dia. Jangan orang lain jahat padamu, keniscayaan dalam hidup teman-teman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dia ngomongnya kasar sama saya, biarin dia aja, kamu jangan. Dia saudara saya Ustazah, tapi dia mau merebut warisan saya. Biarin dia aja, kamu jangan. Kamu jangan. Kenapa gitu? Karena kamu jangan sampai ada dalam siksaan akhirat. Karena saya kepengen kamu bahagia di akhirat. Karena saya kepengen kamu bahagia saat masuk dalam alam kubur. Karena saya berharap kamu di akhirat nanti menjadi orang-orang yang selamat. Karena saya menyarankanmu untuk tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Nabi Muhammad bercerita, Araftum manil muflis. Kamu tahu siapa orang yang bangkrut di akhirat? Kamu tahu siapa orang yang bangkrut, kata Nabi. Sahabat berusaha menjawab, yang punya harta dan punya hutang, hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia miliki, wahai Rasul. Itu orang bangkrut menurut kami. Nabi Muhammad menjawab, al-muflis, kata Nabi, orang bangkrut yang sesungguhnya. Simak, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Dengarkan agar kita tidak menjadi bagian dari mereka. Al-muflis, orang yang bangkrut, adalah seseorang yang datang ke akhirat dengan membawa pahala sebesar gunung. Dari sholat, sedekah, baca Quran, menyumbang masjid, hadir majlis, dia baik pada suaminya, dia membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan mereka, kebaikan-kebaikan, bahkan pergi haji, pergi umrah, sholat duha, tahajud, aurat yang terjaga, semua amal ibadah dia punya, sampai dia bawa pahala sebesar gunung, dia bawa ke alam akhirat Allah, dia bawa pada mahsyar gunung-gunung pahala tersebut. Walakinnahu syatamda wa ghaba ala dah wa kasar qalbudak bisababi. Akan tapi kata Nabi, waktu hidup di dunia dia pernah menfitnah fulan, dia pernah berkata kasar kepada fulan, dia pernah menipu orang lain, dia pernah berbuat jahat pada orang lain, dia pernah menguasai harta orang lain, dia pernah mengambil yang bukan haknya, dia pernah menyakiti hati orang-orang di sekelilingnya. Maka faja'al ghurama, datanglah orang-orang tersebut menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia pernah mengambil hak saya. Ya Allah, dia pernah berkata kasar kepada saya. Ya Allah, dia pernah menfitnah saya. Allah pun kemudian berkata pada mereka, ambillah pahalanya seukuran dengan kezaliman yang pernah dia lakukan kepada kalian. Mereka pun mengambil dari pahala-pahala kebaikannya sampai habis. Masih ada juga yang datang, ya Allah, dia pernah menggibah saya di belakangnya, dia pernah mengadu domba saya kepada teman-teman saya.
Allah pun berkata, ambillah pahalanya. Sudah habis ya Allah. Allah berkata, jika begitu letakkanlah dosamu kepadanya. Taruhlah dosa-dosamu kepadanya. Saudariku sekalian, untuk masuk surga, kamu harus punya hati yang baik pada siapapun. Ingat ucapan saya, kamu tidak akan dihisab atas apa yang orang lain perlakukan padamu. Kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu kepada orang lain. Maka orang lain berbicara apa tentangmu, biarkan saja mereka melakukannya. Kamu jaga lidahmu untuk tidak menyakiti hati siapa, terutamanya yang terdekat denganmu. Para istri, jaga hati suamimu. Jangan biarkan kalimat-kalimat kasar kamu ucapkan hingga menyakiti hatinya. Tapi dia selalu begitu, Ustazah. Biarkan dia, kamu jangan. Terus gimana dong Ustazah? Dia selalu aja menyakiti saya. Apa yang harus saya lakukan? Maafkan dan doakan. Maafkan dan doakan. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Ya Allah, bahagiakan hidupnya. Ya Allah, mudahkanlah urusannya. Kenapa begitu? Sebab seringkali orang tuh kalau lagi marah-marah karena ada luka dalam hatinya, karena dia hidupnya tidak bahagia, karena dia terluka, karenanya dia ingin melukai orang lain. Kamu perlu mendoakan kebahagiaan untuknya, hingga ketika dia merasa hidupnya bahagia, dia tidak perlu lagi menyakiti siapapun, termasuk dirimu dan anak-anak kalian. Maafkan dan doakan. Yang baik sama suami, yang baik sama anak-anak. Kata-katamu jangan bilang dasar bodoh, mama tidak mengakuimu sebagai anak, misalnya gitu ya. Mama nyesel punya anak semacam kamu. Ibu-ibu saudariku sekalian, jangan biarkan kamu yang seharusnya menjadi surga bagi anak-anakmu, surga berada di bawah telapak kakimu. Surga mana yang menyakiti orang yang ada di dekatnya? Surga itu bikin adem, surga bikin tenang, surga berisi kedamaian. Maka jika kamu ingin menjadi seorang perempuan yang kelak akan layak masuk dalam surga, tebarkanlah surga bagi hati anak-anakmu. Sampaikan padanya, "Nak, mama sangat menyayangimu. Nak, ibu sangat menyayangimu. Nak, ibu bahkan sudah menyayangimu dari sebelum kamu lahir di atas muka bumi ini. Anakku sayang, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup ibumu ini." Peluklah, ciumlah, hangatkan anakmu, hangatkan hatinya dengan kasih sayang.
agar kamu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu bersama kelak dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal itu jika kamu memilikinya dalam kehidupan: iman yang didasari dengan ilmu, amal soleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya, kebaikan hati kepada siapapun. Jika kamu memiliki ketiganya, maka kamu layak untuk surga yang siap menantimu kelak. Kamu layak untuk kebahagiaan kehidupan dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Kita baca doa, kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang tak hanya kita dengar dengan telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu saja, akan tetapi menjadi ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga kita, kita simak dengan sepenuh pemikiran kita, sepenuh akal kita, kita masukkan ke dalam hati kita. Allah mengubahnya menjadi cahaya, memandu kehidupan kita di sisa umur kita. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.